Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Iksan dengan NIM C1D1210110 dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin mempresentasikan UAS aplikasi komputer. Pengertian aplikasi komputer yaitu sebuah aplikasi atau program adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas yang spesifik. Aplikasi yang digunakan pada komputer desktop atau laptop biasanya disebut yaitu aplikasi desktop, sedangkan aplikasi yang digunakan pada perangkat mobile yang disebut aplikasi mobile. Saat mengoperasikan suatu aplikasi, maka aplikasi tersebut diatur oleh sistem operasi hingga menutupnya. Pada suatu saat, kita akan mengoperasikan lebih dari satu aplikasi bersamaan, atau yang bisa disebut dengan istilah multitasking. Adapun aplikasi desktop, beberapa contoh aplikasi umum yang digunakan yaitu aplikasi pengolah kata. Yaitu aplikasi ini dapat digunakan untuk menulis surat, merancang brosur, dan membuat dokumen lainnya. Aplikasi pengolahan kata yang paling populer adalah Microsoft Word, seperti pada gambar di tersebut. Itu lanjut, aplikasi browser web, yaitu aplikasi ini digunakan untuk menjelajah internet. Mayoritas komputer baru telah terpasang aplikasi ini, namun Anda juga dapat mengunduh dan memasang aplikasi browser lainnya sesuai keinginan Anda. Contoh aplikasi browser yaitu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari, seperti gambar di bawah. Itu lanjut. Ada aplikasi pemutar media, yaitu jika Anda ingin mendengarkan musik MP3 atau menonton film yang telah Anda unduh, maka Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menikmatinya. Windows Media Player atau iTunes merupakan aplikasi pemutar media yang populer, seperti gambar yang ada di bawah ini. Itu lanjut. Aplikasi permainan atau games, yaitu ada banyak jenis aplikasi permainan yang dapat Anda mainkan di komputer Anda. Beberapa contoh aplikasi ini seperti Solitaire atau Halo. Banyak permainan action membutuhkan sumber daya komputasi, sehingga Anda membutuhkan komputer versi baru. Adapun fungsi sistem operasi komputer, yaitu yang pertama ada manajemen perangkat. Fungsi pertama dari sistem operasi komputer ini yaitu sebagai pengontrol atau pengatur jalannya komunikasi antar perangkat yang dilakukan dengan melewati semua driver. Dalam mengurus hal tersebut diatur oleh pihak I atau O controller. Yang selanjutnya ada manajemen prosesor. Fungsi dari sistem operasi komputer lainnya adalah manajemen prosesor, di mana adanya proses operasi komputer dalam mendukung proses multiprogramming, yaitu proses ini menetapkan pada tingkat mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya ada manajemen memori. Pada fungsi ini, sistem operasi komputer kali ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada primary memory dan ada main memory. Primary memory berarti kebutuhan penyimpangan yang diutamakan seperti RAM, sedangkan main memory berarti penyimpangan yang dapat diakses langsung lewat CPU atau Central Processing Unit. Dan yang selanjutnya itu ada manajemen file. Fungsi sistem operasi ini yaitu komputer yang terakhir adalah manajemen file, di mana dapat digunakan untuk melakukan pembentukan file dokumen dari awal sampai akhir yang mengontrol apa saja kebutuhan informasi. Selain itu, ada juga mengatur lokasi, fungsionalitas sistem, serta fitur lainnya. Pada tingkat pengaturan tersebut dapat disebutkan dengan file system, yang umumnya dimasukkan dalam direktori pencarian dengan tujuan memudahkan penggunanya. Yang ketujuh itu ada jenis-jenis operasi komputer. Yang pertama itu ada Windows. Windows ini merupakan sistem operasi komputer yang memiliki cukup banyak pengguna. Ya, dilansir dari WGUI, yaitu sistem operasi komputer ini telah berdiri dari
berdiri dan dikembangkan sejak tahun 1985. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaharuan demi meningkatkan pengalaman pengguna hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi pembaruannya diantaranya itu Windows 95, Windows Vista, Windows 7 hingga seri terbarunya itu Windows 11 yang akan dirilis pada tanggal 2 yang sudah dirilis pada tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu. Banyak pengguna yang memilih menggunakan sistem operasi komputer ini karena sistemnya yang dianggap kompatibel dengan banyak jenis software. Selain itu, terdapat banyak program komputer yang berjalan baik dengan menggunakan Windows karena dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi komputer ini memiliki bahasa pemrograman C, C++ atau C. Selanjutnya itu ada Exos. Yaitu sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operation System. Ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus untuk pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan pengguna, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak Microsoft yang selalu melakukan pembauran yang meningkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukan adanya bug serta sistem yang mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. Mac-OS memiliki bahasa pemrograman, yaitu C++, Objective-C, dan serta Swift. Yang ketiga itu ada Linux. Itu berbeda dengan dua sistem operasi komputer yang sebelumnya. Linux ini merupakan keluarga sistem sumber terbuka, yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Jika kamu merupakan orang yang mengetahui cara menyesuaikan dan bekerja dengan sistem operasi ini, mungkin sistem ini memiliki yang ideal untuk kamu. Apabila pengkodean dan pekerjaan back-end semacam ini menarik untuk kamu. Kamu dapat menggunakan sistem operasi komputer ini dan mulai memanipulasinya. Selain itu, sistem ini terkenal kebal akan virus, serta untuk software tambahan masih rentan terhadap malware pada web server. Bahasa yang kerap digunakan dalam pengembangan Linux ini merupakan C dan assembly. Yang keempat itu Mr. DOS, yaitu yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operation System, merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC. Sepanjang tahun 1980-an, meskipun Mr. DOS atau MS-DOS menikmati popularitas yang luar biasa pada 1980-an dan awal 1990-an. Teknologi ini tidak selalu mengikuti kompetisinya. Sistem tidak memiliki kemampuan multitasking dan multi-user dari sistem operasi Unix dan MS-DOS terbatas pada antarmuka baris perintah. Berbeda dengan Graphical User Interface atau GUI yang ramah pengguna dari komputer Microsoft awal dari Apple. Meskipun MS-DOS tidak lagi dipasarkan sebagai sistem operasi komputer yang berdiri sendiri, platform yang relatif sederhana dan stabil masih digunakan di beberapa sistem komputer tertanam. Dan yang kelima itu ada Unix, yaitu adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang saling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics tahun 1969, yaitu sistem Multics ini dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Ken Thompson ataupun Dennis Ritchie dan lainnya mengembangkan blok menggunakan dasar Unix termasuk sistem file
hierarkis, yaitu konsep proses penerjemahan baris perintah untuk PDP-7. Dari sana beberapa generasi unik dikembangkan untuk berbagai mesin. Tumbuhnya ketidakcocokan antar sistem yang menyebabkan terciptanya standar interoperabilitas seperti POSIX dan spesifikasi Unix tunggal. Program Unix dirancang berdasarkan beberapa filosofi inti yang mencakup persyaratan seperti tujuan tunggal, dapat dioperasikan dan bekerja dengan antarmuka teks standar. Sistem Unix dibangun di sekitar kernel inti yang mengelola sistem dan proses lainnya. Subsisteme kernel dapat mencakup manajemen proses, manajemen file, manajemen memori, manajemen jaringan, dan lainnya. Dan yang keenam ada Android, yaitu sistem operasi komputer lainnya. Walaupun Android cenderung lebih identik dengan smartphone, namun ada juga tablet convertible yang menggunakan sistem operasi komputer Android. Contohnya yaitu perangkat Asus Transformer yang berfungsi sebagai tablet. Namun setelah kamu menambahkan keyboard, tablet tersebut dapat diklasifikasikan sebagai komputer Android. Dan yang ketujuh yaitu ada Chromium OS. Sistem operasi Chromium OS merupakan sistem yang ada pada ada Google. Chromium OS adalah sistem operasi tempat Google Chrome OS dibangun yang mendukung laptop Chromebox yang stasiun kerja Chrome OS. Keunggulan yang dimiliki sistem ini adalah kecepatan dalam pemrosesan. Chromium OS mampu menghilangkan setiap proses yang tidak perlu dan menjalankan semua yang mungkin dapat dilakukan secara paralel. Memungkinkan pengguna beralih dari menyalakan komputer hingga melebihi web dalam beberapa detik. Adapun algoritma yaitu metode atau langkah yang dirancangkan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Adapun beberapa fungsi algoritma dari hasil pemikiran yang terkonsep sehingga pemerintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Beberapa yang perlu diketahui terkait fungsi algoritma yaitu sebagai berikut. Yaitu membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis, memudahkan dalam membuka suatu program untuk menyelesaikan masalah tertentu, dan dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan, membuat sebuah program yang rumit dan besar menjadi sederhana, mengatasi permasalahan yang ada secara urut, memecahkan program yang rumit sehingga memungkinkan adanya perhitungan tingkat tinggi, menggunakan secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan, memudahkan dalam tracking kesalahan karena alur kerjanya yang jelas, memudahkan dalam memodifikasi program tanpa harus merubah dan mengganggu modul lainnya, dan memudahkan membuat program yang lebih rapi dan struktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Stop.